diteror sama suara-suara yang emang kita nggak tahu dari mana asalnya dan itu nyeremin banget, pasti nggak akan pernah kita lupain sih. Betul. Cerita lo Bi, cerita lo Syaf tentang suara-suara itu, gue pun ternyata pernah mengalami itu juga. Dan itu ngebuat gue ngerasa kalau misalnya sampai saat ini gue gak pernah berani lagi buat di rumah sendirian malam-malam. Oke. Kejadian ini pun juga belum lama ini gue rasain. Baru beberapa bulan lalu gue itu ditinggal sendirian di rumah sama keluarga gue. Keluarga gue mau pergi buat halal bihalal di rumah saudara gue. Pas diajakin, gue tuh lagi ngerasa capek banget. Jadi gue bilang, adek di rumah aja mah. Gue dipanggil adek kalau di rumah. Oke. Pas gue tanya sama nyokap gue, mereka balik jam berapa? Mereka baliknya bilang paling lama jam 9, jam 10-an malam. Pas sebelum mereka pergi, nyokap gue mesen ke gue, adek jangan tidur dulu ya, biar pas mama sama yang lain pulang bisa ditelepon, jadi bisa langsung bukain pagar. Pokoknya kalau misalnya udah pada di depan pagar, kalau enggak mama telepon, kalau enggak mama panggil aja, mama ketok pagarnya. Oh ya udah. Karena gue mikir ya udah mereka baliknya malam, ya udah gue ketiduran. Pas gue melek mata, gue kaget sih lihat jam di HP gue tuh udah jam 12:30-an. Oke. Ternyata nyokap gue belum balik. Gue lihat WhatsApp keluarga gue emang nggak ada yang ngabarin buat waktu pulang, atau nyokap gue belum ada nelpon atau nge-WA gue untuk bukain pagar. Jadi ya udah gue mikir daripada gue ketiduran lagi, ya udah gue ngejaga mata gue biar nggak merem, gue main HP lah. Nah nggak lama gue main HP, tiba-tiba gue dengar ada suara cewek dari bawah manggil, dek gitu. Nah gue mikir, itu suara apaan tuh gitu, karena belum kedengeran jelas juga kan suaranya. Gue masih tetap main HP, makin jelas lagi suaranya kedengeran, dek. Ya gue mikir, oh nyokap gue udah pulang nih berarti. Yaudah gue buru-buru turun. Pas gue buka pintu ruang tamu gue tuh rada ngelongok ke atas, lewatin pagar gitu loh. Kayak gue mau ngeliat, kok nggak ada lampu mobil gitu yang hidup. Kalau misal udah nyampe kan harusnya lampu Kelihatan mobilnya lah. udah kelihatan ya kan. Ya tapi gue mikir, oh mungkin udah dimatiin kali mobilnya sama bokap gue. Jadi mereka nunggu di depan pagar, mobilnya udah dimatiin. Yaudah gue ngeberaniin diri buat jalan dari ruang tamu ke pagar gue. Pas gue buka kunci pagarnya, gue ngelirik kanan kiri, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu loh. Kosong. Oke. Kayak lah, tuh berarti siapa yang manggil ya gitu. Gue cuma baru berpikiran gitu doang. Oh berarti gue salah dengar kali. Udah gue ngunci pagar lagi, gue balik lagi ke ruang tamu, gue tutup pintu ruang tamu, gue balik lagi naik ke atas. Baru setengah tangga dari gue lantai 1 ke lantai 2, tiba-tiba gue kedengeran lagi ada yang manggil, adek. Nah pas pertama kali gue kedengeran itu kan gue di kamar. Ya gue pasti masih mikir, oh gue salah dengar kali gitu loh. Samar-samar lah. Iya. Nah ini kan udah jelas banget gue masih di antara lantai 1 dan lantai 2 gitu loh, di tengah-tengah tangga. Dan gue bisa mastiin kalau misalnya gue nggak akan salah dengar lagi. Dan gue juga tahu kalau misalnya manggil gue adek, dan adek itu bukan nyokap gue. Di situ gue panik banget. Gue lari ke atas, gue buru-buru masuk kamar buat ngumpet. Gue masukin semua badan gue ke selimut. Gue nggak peduli mau ada suara siapapun lagi yang manggil gue adek. Gue nggak mau turun.
Setelah sekian lama gue ngumpet, gue udah gak denger kan suara yang manggil gue itu lagi. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang mengharuskan gue banget untuk turun ke bawah. Gue tiba-tiba denger ada kayak suara orang ngedobrak pintu gue. Oke. Gue jelas banget denger. Tapi gue gak tahu apakah itu emang beneran suara pintu atau bukan. Makanya mau gak mau gue harus ngecek buat turun ke bawah dong. Ya. Gue selalu mikirin takutnya beneran ada orang yang ngebobol rumah gue gitu loh. Nah ya udah, gue turun ke bawah buat ngecek. Pas gue lihat pintu ruang tamu gue, ternyata ketutup. Ternyata bukan dari pintu ruang tamu gue sumber suara tadi. Nah setelah itu gue ngecek ke belakang. Pas gue nyampe di belakang, ternyata bener. Sumber suara yang tadi gue denger di atas itu asalnya dari pintu taman belakang gue. Pintu taman belakang gue tiba-tiba kebuka sendiri. Padahal setiap malam, setiap jam 6 jam 7-an setelah maghrib, pintu taman belakang gue tuh pasti dikunci gitu loh. Nah gak pakai pikir panjang, gue langsung buru-buru nutup pintu gue. Gue langsung kunci pintu belakang taman gue. Baru banget gue jalan beberapa langkah, tiba-tiba gue denger pintu taman belakang rumah gue kuncinya kebuka sendiri. Lagi. Nah begitu gue nengok ke belakang, gue ngeliat jelas banget kalau misalnya gagang pintu taman belakang gue itu bergerak turun ke bawah, kayak ada yang ngebuka dari luar. Terus pelan-pelan pintunya kebuka dan gue bisa lihat jelas banget dari sela-sela pintu yang kebuka itu ada sosok kepala cewek muncul. Dia ngeliatin gue dan dia bilang, "Adek." Gue langsung lari masuk ke kamar gue. Dan semenjak kejadian itu, gue gak pernah berani lagi tinggal sendiri di rumah. Dan itu jadi momen terakhir gue untuk tinggal di rumah sendirian malam-malam. Intens banget sih anjing. Nyokap lu tau kejadian itu gak? Karena gue anaknya cerita apapun yang gue rasain, pas sesampainya nyokap gue di rumah, gue langsung ceritain semua yang gue alamin. Dan mereka emang ternyata pernah ngerasa kalau misalnya pintu belakang rumah gue itu emang sering kebuka. Oh. Tapi yang akhirnya ngelihat sosok siapa orang yang suka ngebuka pintu taman belakang gue, cuman gue doang. Dan di malam itu gue ngelihatnya. Mungkin tuh lu diliatin karena lu lagi sendiri juga kali. Atau mungkin jangan-jangan kemungkinan untuk kita digangguin sama hal-hal mistis itu lebih besar kalau kita lagi sendirian gak sih? Kayak misalnya tadi Syafa, pas dia jalan sama Michelle gak digangguin, tapi pas dia jalan sendiri dia malah digangguin. Oh iya. Gue misalnya pas yang gue ke villa, teman-teman gue udah pada tidur, gue baru digangguin. Lu Moy? Dan pas keluarga gue masih ada di rumah, gue gak digangguin. Tapi pas gue ditinggal sendiri, gue digangguin. Berarti lain waktu, kalau emang lagi sendirian dan dengar suara-suara, hati-hati ya.